Karena syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT ketika dibawa oleh seseorang ketika dia meninggal ya. Orang yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kekal dalam neraka, habis amalnya semuanya ya kan, bukan amal yang dicampur dengan kesyirikan saja, tapi semua amal ya. Syirik besar kalau bercampur dengan amal ibadah, maka semua amal habis. Lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, habis semua yang mereka lakukan dari amal kebaikan ya. Itu bahayanya. Wa yad'u ila tauhid, dan beliau menyeru kepada tauhid ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid ya. Selama 13 tahun dakwah Rasulullah adalah itu. Tidak ada kewajiban puasa, zakat, haji, jihad misalnya di Makkah ya. Yang adanya kewajiban tauhid dan salat ya. Salat itu yang menurut sebagian ulama tahun ke-10 atau tahun ke-12 ya. Nah, selama 13 tahun dakwah Nabi adalah tauhid terus ya. Bagaimana kita mengesahkan Allah SWT? Bagaimana supaya semua ibadah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat, beliau tidak ajarkan para sahabat perbaiki ekonomi mereka, perbaiki kehidupan mereka, beri mereka pekerjaan. Bukan itu dulu yang Rasulullah perintahkan kepada para sahabat tatkala beliau utus apa? Ajak mereka untuk mengakui tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ya. Begitu juga ketika Rasulullah mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya. Kata Nabi apa? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yaqulu la ilaha illallah ya. Kamu akan datang kepada ahli kitab di Yaman. Rasulullah, hendaklah yang kamu ajarkan pertama kepada mereka adalah mengajarkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Fa iza qalu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, maka terjaga harta dan diri mereka, artinya mereka tidak diperangi lagi karena sudah menjadi seorang muslim ya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang pertama ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb engkau maka agungkanlah, maka besarkanlah namanya. Ai azimhu bit tauhid ya, besarkanlah dia dengan tauhid. Ini bentuk diantara membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala ya, mengagungkannya dengan tauhid, menaati perintahnya, menjauhi larangannya ya, mengagungkan nama-namanya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ay tahhir a'malaka anisyirki, maksudnya sucikanlah amal-amal engkau dari syirik ya. Sucikanlah amal-amal engkau dari syirik. Jangan bercampur antara amal ibadah dengan kesyirikan ya. Karena bahayanya apa? Kalau syirik bercampur dengan amal ibadahnya hilang, tak ada sama sekali. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Bahkan Nabi sendiri Allah ingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau berbuat syirik, habis semua amalmu, benar-benar habis ya. Nah. Warujza fahjur, arujza al-asnam, dan rujza ya dosa, fahjur maka tinggalkanlah. Arujzu al-asnamu, yang dimaksud dengan arujzu adalah al-asnam ya, yaitu berhala-berhala. Al-asnam adalah berhala-berhala ya. Al-asnam yaitu segala sesuatu yang berwujud ya, seperti misalnya dari batu ditegakkan kemudian disembah oleh manusia. Adapun al-authan itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada al-authan, ada al-asnam ya. Al-asnam itu ada rupanya, ada bentuknya. Seperti misalnya apa? Dalam bentuk patung, dari batu, dari kayu ya. Kemudian disembah oleh manusia ya. Yang biasanya melambangkan orang-orang yang saleh ya. Wa hajruha tarkuha. Bagaimana meninggalkan berhala-berhala? Yaitu menjauhinya. Wal bara'atu minha wa ahliha. Berlepas diri dari berhala tersebut dan juga dari pengikutnya. Jadi orang beriman harus berlepas diri dari segala dari segala kesyirikan ya, dari segala kesyirikan dan juga dari pengikut-pengikutnya. Tidak boleh berteman dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan mereka harus didakwahi, jangan didiamkan ya, jangan didiamkan, apalagi dilindungi ya, harus didakwahi. Akhaza ala haza asyra sinina yad'u ila tauhid ya. Beliau ya mengambil dari ini, maksudnya untuk menegakkan tauhid, mengambil dari umur beliau selama 10 tahun mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada tauhid ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mulai menjelaskan tauhid, berdakwah kepada tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, bahayanya kesyirikan, yaitu selama 10 tahun sebelum diwajibkannya
solat dan ibadah yang lainnya. Sebelum diwajibkannya solat dan ibadah yang lain. Ya di Makkah, ya Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid ya di mana-mana, ya kan, di Ka'bah, baik dakwah dari orang perorangan, dakwah kepada ketua-ketua suku Quraisy, dakwah kepada paman-pamannya. Dakwahnya apa? Satu saja, dakwahnya tauhid ya. Bagaimana supaya ibadah itu diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada berhala yang banyak bertebaran di Ka'bah ya. Sampai 360 berhala. Setiap kaum punya berhalanya. Ya, ada berhala yang biasanya itu gambar orang-orang soleh. Kemudian orang soleh ini digambarkan, dilambangkan dengan batu, dengan patung. Ya, kalau mereka beribadah, ya beribadah kepada berhala tersebut ya. Jadi selama 10 tahun Rasulullah dakwahnya tauhid ya, dan memperingatkan dari kesyirikan. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun berdakwah, kemudian beliau dimi'rajkan ke langit ya. Itu dalam peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj ya. Al-Isra itu Allah memperjalankan nabinya yang mulia dari Makkah ke Baitul Maqdis ya. Namanya Al-Isra, berjalan pada malam hari. Adapun Al-Mi'raj itu apa? Naik ke langit ya. Seperti yang pernah kita pelajari dalam apa? Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya. Nah, itu di tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 Hijriah ya. Sebelumnya apa dakwah Rasulullah? Dakwahnya satu saja, dakwahnya tauhid ya. Oleh sebab itu ayat-ayat yang turun di Makkah membicarakan tauhid ya. Makanya ayatnya pendek-pendek. Surah apa namanya? Juz Amma ya kan? Juz 29, juz 27, Az-Zariyat, Ar-Rahman misalnya, apalagi Al-Waqi'ah, Al-Qaf dan seterusnya. Itu adalah surah Makkiyah ya, surat-surat Makkiyah yang fokusnya adalah tauhid. Bagaimana manusia bertauhid, bagaimana manusia percaya kepada hari akhir. Jadi dakwahnya al-imanu billah wal yaumil akhir ya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ya. Tapi di Madinah ayatnya panjang-panjang. Ya, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, Al-Maidah. Karena dia membicarakan tentang hukum ya. Membicarakan tentang hukum di antaranya. Wa ba'da Rasulullah SAW setelah berdakwah 10 tahun Allah mi'rajkan ke langit ya, dengan ruhnya, dengan jasadnya, dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi ya. Wa furidat alaihi salawatul khamsu. Dan ketika dia dimi'rajkan, Allah wajibkan atasnya salat 5 waktu. Ini diwajibkan ketika beliau melaksanakan mi'raj ya, atau dimi'rajkan oleh Allah SWT ke langit ya, ke langit. Dan Allah fardukan apa? 5 salat. Sebelumnya 50. Sebelumnya apa? 50 kali salat sehari semalam ya. Jangan yang 50, 5 kali aja banyak sekali yang tidak salat ya. Nah, padahal ngaku Islam tapi tidak salat ya. Bahkan ada yang tidak salat sama sekali seumur hidupnya. Akhirnya disolatkan. Salatkan dikuburkan ya. Ada yang malas masuk masjid, enggak kenal masjid sama sekali. Akhirnya masuk masjid juga sekali ketika dia meninggal ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi ketika Rasulullah mi'raj, Allah wajibkan ke atasnya salat 5 waktu ya. Awalnya 50 ya. Rasulullah turun dan di situ ada bertemu dengan Nabi Musa ya. Kemudian apa? Nabi Musa mengatakan 50 kali umat kau enggak akan sanggup, minta keringanan. Rasulullah kembali lagi ya, ke memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai akhirnya apa? Menjadi 5 ya. Menjadi 5 waktu ya. Andaikan 50 sehari semalam ya, mungkin sangat sedikit yang sanggup mengerjakannya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui bahwa umat kita ini umat yang lemah ya, sehingga diringankan syariatnya, dan umurnya pendek umat kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Lailatul Qadar, yang kalau Lailatul Qadar itu kita dapatkan dan diisi dengan ibadah sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Ya kan? Siapa di antara umat Islam yang umurnya 83 tahun 4 bulan dan masih kuat beribadah ya? Ada yang 83 4 bulan enggak kuat beribadah ya, dan itu full ibadahnya 83 tahun ya. Ya. Karena umat Islam ini umurnya pendek ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 dan 70. Wa qalilu man jawaza zalika. Sedikit yang lewat dari situ. Sedikit yang lewat dari 70 ya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Sedikit sekali. Makanya umat Islam lebih banyak yang mati muda daripada mati yang tua. Makanya jarang kita lihat orang tua. Antum lebih banyak lihat yang tua atau yang muda? Yang mana yang banyak? Yang muda kan? Apa? Iya, karena sebelum tua sudah mati. Makanya kita harus bersiap-siap ya.
ya bersiap-siap, karena nggak tahu kapan kita mati ya. Kalau sudah mati terputus hubungannya, nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan ya, kecuali doa dari anak kita kalau ada anak yang soleh ya. Nah, kemudian wa shalla fi Makkah thalatha sinin, dan beliau salat di Makkah, yakni salat wajib ya, selama 3 tahun. Karena salat diwajibkan pada tahun ke-10 ya. Jadi selama 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, selama 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW salat wajib di Makkah bersama para sahabat ya. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelahnya ya Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah ya.